Coba nyanyi lagu karo bang. Aku trisno karo kamu, aku trisno karo koe. Gitu ya lagunya. Maaf ya, saya bukan penyanyi. Saya penyakit bagi para mukibin. Satu orang Kiai Imad, satu ya, bukan dua, bukan tiga. Ketar-ketir semuanya. Yang selama ini merasa benar, yang selama ini merasa suci, yang selama ini merasa pemberani, yang selama ini merasa cerdas, yang selama ini nantang-nantang orang baca kitab, gitu. Yang selama ini persekusi orang, satu cuman. Satu. Ya. Satu cuman, Kiai Imad muncul. Udah kebingungan semuanya, saudara. Udah kebingungan. Jadi orang yang sudah kepepet, biasanya nih, dia nyemplung tiba-tiba. Nah, setelah dia nyemplung, karena dia panik, jadi apapun dipegangnya, dijadikan sebagai pegangan. Ada rumput di situ, padahal rumput itu tidak mampu menahan beban badan kita, itu pun diraih. Ada cabang pohon yang sudah kering di situ, itu pun digapai. Untuk menyelamatkan diri saudara, karena posisinya panik. Kemudian ada kayu yang lapuk, itu pun dijadikan sebagai pegangan. Nah, begitulah nasib mereka sekarang. Ya. Nah, sosok Kiai Imad ini mencerahkan kita. Dia tidak memaksa kita untuk percaya omongan dia. Tetapi apabila ada seseorang yang punya ilmu, yang punya data, yang omongannya fakta, tidak ada embel-embel. Saya adalah cucu Nabi yang paling benar. Ba'alawi adalah cucu Nabi yang palsu. Ba'alawi tidak lebih baik daripada saya. Kan tidak. Tidak ada. Kemudian, kalau ente tidak mendukung kami, kalau ente tidak berpihak ke kami, maka di yaumil qiyamah nanti, datuk kami tidak akan menoleh wajah kalian, saudara. Enggak ada, sedikit pun enggak ada. Enggak ada, saudara. Sedikit pun enggak ada. Dan Kiai Imad tidak mengajarkan kita untuk membenci, untuk terbelah. Enggak ada. Yang kita dengar selama ini, kalian itu buzzer, kalian itu PKI, kalian itu orang tidak jelas, kalian itu peliharaan-peliharaan gitu. Kalau ente paling benar, kalau ente punya data, ya kan? Bantah. Jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah. Jejerkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Beliau, Gurunda Maulana Habibana Habib Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi, beliau berkata begitu. Ya, Gurunda itu, Habibana itu, ciri-ciri anak keturunan Dajjal selalu gibah. Saya baru tahu, tapi bagus. Selalu gibah. Gibahin Jokowi. Ada orang ngaji digibahin. Acara maulud saja gibahin lonte. Saya setuju. Betul itu. Dan saya baru dengar, baru baca. Tiba-tiba ada acara maulud. Di situ ada anak kecil. Di situ ada ibu-ibu. Di situ ada sepuh. Ada lonte, saudara. Ngomongin Apep. Dikawal polisi lagi. Yeay. Dapat jatah kali ya. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Buat kepret. Masuk kuburan lu. Nah, gitu. Itu kalau menurut Kibin ciri-ciri anak cucu Dajjal, saudara. Bukan TIJ yang ngomong. Kibin yang ngomong. Gitu. Unyil. Saudara. Itu betul. Saya cocok itu. Kalau yang benar-benar walaupun Kibin ngomong. Ciri-ciri anak cucu Dajjal katanya suka gibah. Betul. Kemudian Kibin dengar lagi. Contoh gini, Wali Songo itu keturunannya sudah tidak ada, sudah terputus. Kalaupun ada, itu dari jalur perempuan, itu anak cucu Dajjal. Nah, kalau TIJ, DNA Dajjal nggak ada sampelnya.
Nah, daripada nguji DNA Dajjal, lebih bagus kalian bilang Kibin sama Habib. Tes DNA Habib. Ada sampelnya kok. Kalau DNA Dajjal nggak ada sampelnya. Dari mana kita dapatkan sampel DNA Dajjal? Biar TJ cocokkan nanti. Cocok apa enggak? Gitu. Gitu Bin ya. Yang sudah ada sekarang sampel DNA Sayyidina Ali. Sampel DNA Duriyah Nabi. Mungkin antum Kibin. Antum itu DNA-nya sama seperti itu. Saya aja nggak tahu DNA Dajjal gitu. Atau mungkin Anda seorang peneliti terkait masalah DNA Dajjal. Sampai Anda tahu kalau saya itu DNA-nya tersambung kepada Dajjal gitu. TJ ngiri sama Kori. Masya Allah. Apa yang mau saya irikan? Gigi kurang lengkap. Gitu ya kan? Otak soak. Apa yang mau saya iri sama seorang Kori gitu. Tapi entah juga ya, mungkin Kibin melihat gini. Kori aja diladeni sama si Bahar gitu. Saya nggak diladeni gitu. Apa nggak ada. Dan nggak mempan itu. Itu dijadikan sebagai boneka untuk kita melawan Kori, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bahas Kori. Seperti kemarin dijadikan boneka itu si Wafi, supaya kita fokus ke Wafi. Mereka jadikan Zaini sebagai boneka, supaya kita fokus ke Zaini. Mereka munculkan Rumel, supaya kita fokus ke Rumel. Mereka munculkan Kori sekarang. Supaya kita bahas Kori terus. Nggak mempan sama gue. Itu namanya tumbal untuk pengalihan isu, saudara. Jadi stop bahas Kori. Bahas yang lain aja, jangan tertipu. Sama strategi buluk, saudara. Kita baca keadaan ya. Dan kita tidak teralihkan oleh isu-isu itu. Mereka mencoba mengalihkan perhatian kita dari tesis Kiai Imad. Kita fokus dialihkan ke pagar laut. Walaupun kita nggak setuju dengan pemagaran laut. Saya sebagai mantan nelayan, saudara. Mantan nelayan ya. Kita nggak setuju hal seperti itu. Kalau begitu susah nelayan untuk mencari ikan ke laut gitu. Kita nggak setuju hal seperti itu. Framing-framing murahan seperti itu nggak laku lagi. Kalau kalian nggak percaya, lihat komen-komen masyarakat Indonesia yang tidak berkecimpung di dalam pembahasan nasab ini. Lihat, baik kolom komentar video Habib, kolom komentar video-video orang yang mendukung Kiai Imad gitu. Dapat dilihat dari situ. Itu merupakan respon dari masyarakat. Apa yang mereka respon itu merupakan apa yang menjadi keresahan mereka selama ini. Gini Bang Kibin. Imad sesat. Sebut aja satu aja. Satu aja kesesatan Kiai Imad gitu. Apakah Kiai Imad mengatakan datuknya bisa mi'raj sehari 70 kali dengan mengendarai kambing? Apakah datuk Kiai Imad itu bisa menurunkan hujan susu dari langit? Bisa menurunkan rantai emas dari langit? Sebutkan satu aja kesesatan Kiai Imad. Kalau kamu bisa sebutkan dan itu masuk akal dan itu jelas fakta, saya malam ini akan cabut dukungan saya terhadap Kiai Imad dan belum tentu saya akan mendukung Habib. Sebutkan satu aja kesesatan Kiai Imad. Kalau cuman ngemeng-ngemeng, omon-omon, gua juga bisa. Si Rizik sesat. Karena menantunya menggadang-gadangkan si Rizik sebagai pewaris jasad dan akhlak Nabi secara khalqan wa khulqah. Begitu. Kan sesat itu. Tidak ada manusia manapun di dunia ini yang mampu menyerupai Nabi, saudara. Bahkan setan jin nggak mampu menyerupai Nabi, saudara. Coba sebutkan, apakah Kiai Imad mengatakan bahwa leluhurnya pernah mengusir malaikat mungkar nangkir? Apakah Kiai Imad pernah mengatakan leluhurnya bisa memadamkan api neraka dengan kelingkingnya? Enggak pernah, saudara. Enggak pernah. Apakah Kiai Imad pernah mengatakan iblis jadi makanan sehari-harinya? Enggak pernah. Yang makan iblis ya sesama iblis. Gitu. Perilaku orang yang sering memakan iblis seperti iblis perilakunya. Kenapa? Makanan itu akan menentukan tabiat seseorang. Apa yang dia makan, tabiatnya kayak gitu. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sang pencerah, saudara. Bagi saya beliau sang pencerah, terserah bagi kalian, saudara.
Kalian mau bilang Al-Kaburi lah, mau bilang tukang adu domba lah. Nah, kan saya punya pikiran gitu. Yang mana yang tukang adu domba, yang mana yang untuk tujuan menyatukan, yang mana yang begal nasab, yang mana yang meluruskan nasab. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Masa seusia gini masih belum paham tentang hal itu, untuk membedakan hal yang baik, untuk membedakan hal yang benar dengan yang buruk, yang baik dengan yang jahat. Kita harus tahu itu. Nah, live bersama Kiai Haji Aimat, Bang. Oh, saya sebenarnya pingin gitu, dan saya bisa kalau ngajak beliau hadir di sini. Cuman mohon maaf teman-teman, karena TIJ ini nggak bisa mengkondisikan kadang-kadang apabila ada hal yang lucu gitu. Ya, apabila ada hal yang lucu saya nanti ngakak gitu, nggak enak. Karena saya menghormati beliau, terutama karena keilmuannya. Kedua, karena sikap beliau itu yang membuat saya hormat kepada beliau, dan pujian terhadap sesama makhluk Allah dengan pujian kepada Allah itu beda. Takutnya Kibin nanti nggak paham. Ketika saya bilang nanti Kiai Imat, saya sanjung-sanjung, saya puji-puji, dipikirnya Kiai Imat itu Tuhan sama Kibin gitu. Jadi ada pujian kita untuk sesama makhluk, ada pujian kita untuk Sang Khalik, saudara. Dari pertama saya mengenal Kiai Imat, saya terkesan. Bukan terkesan karena kita memiliki musuh yang sama. Bukan karena itu. Saya tidak bermusuhan dengan lawannya Kiai Imat. Dan Kiai Imat nggak bermusuhan juga, nggak menganggap mereka musuh gitu. Cuman kita dulu pernah menganggap mereka saudara gitu. Yang pertama, ketika kita anggap mereka saudara, kita dituduh sebagai orang yang ngaku-ngaku. Misalnya nih, kita menganggap Habib ini saudara, dimintai, mana bukti kalau ente saudara kami, ente cuma ahwal gitu. Saya nggak berani lagi mengaku mereka saudara. Kemudian mereka itu dari adonan yang berbeda dengan kita, kata si Nopel Al-Gedobrus, saudara. Kita itu berbeda adonan dengan mereka. Kalau adonan kita dalam Al-Quran disebutkan asal muasal kejadian manusia dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi kulit yang akan membungkus tulang belulang gitu. Jelas, bahkan dalam Al-Quran disebutkan. Kalau mereka nggak jelas, karena kita nggak membaca kalam daripada datuk mereka. Jadi kalau mereka kan beragama, agama datuk gitu, apa-apa datuk, apa-apa datuk, apa-apa datuk. Dan yang membedakan kebenaran dengan sesuatu yang salah itu sangat kentara sekali, bisa kita lihat. Bisa kita lihat, nggak harus memejamkan mata, butuh pertapaan, butuh hal yang khusus, orang-orang tertentu nggak perlu. Kebenaran itu kalau ditunjukkan, kalau dijelaskan, jelas. Nggak pakai emosi, nggak pakai marah-marah, saudara. Itu kebenaran. Semakin kita mempelajarinya, semakin kita mengikutinya, kita semakin kagum, saudara. Ini ketika kita bertanya, jangan tanya-tanya, udah husnudon aja. Pongkol-pongkol Quraisy itu menurut Habibana dapat diperiksa melalui rambut yang ditinggalkan oleh Nabi. Nggak usah repot. Nggak usah nyari rambut Nabi, gali makam Nabi. Nggak usah. Tolong sampaikan kepada Abu Ya Bahar ya. Nggak usah. Sekarang itu di dunia internasional, terutama di dunia Islam, sudah ada sampel haplogrup zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi nggak perlu susah-susah. Makanya saya bilang kalian itu agak udik pemikiran gitu. Hari gini masih ngomong bongkar makam Nabi. Dari mana dapat darahnya? Tapi untuk lebih enak, lebih efisien, kita ambil aja sampel yang sudah ada gitu. Kenapa harus tes DNA? Karena mereka mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi.
Takutnya nanti menjadi fitnah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Masya Allah, Kiai Imad ini memang luar biasa nih. Nah, seorang ulama muda, seorang yang allamah. Nah, daripada kita ikut memikirkan bagaimana fakih muqaddam terbang ke langit bersama seekor kambing, lebih bagus kita menghormati apa yang ada di depan kita. Dan itu nampak nyata. Bukan cuma cerita. Kiai Imad itu orangnya ada. Bentuk wajahnya bisa kita lihat, suaranya bisa kita dengar. Data yang dia munculkan ke hadapan kita bisa kita akses sendiri gitu. Kiai Imad pemecah belah umat. Oh tidak, justru menyatukan umat. Saya banyak berbeda pendapat dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa atau teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Misalnya, contoh. Dulu saya dalam hal perdukunan, saya beda pendapat dengan dia. Tetapi setelah muncul Kiai Imad, saya sependapat sama dia. Ngikutin jalur tesis Kiai Imad gitu. Nah, itu bukti. Kalau bukti dari Kibin apa? Kiai Imad memecah belahkan umat. Apa buktinya? Apakah Kiai Imad mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim sekalipun? Apakah Kiai Imad ceramah seperti itu? Ente kiai-kiai, jangan ngaku-ngaku wali. Siapa elu? Siapa ente? Ente kiai-kiai yang dekat dengan pejabat, dekat dengan penguasa, dekat dengan rezim. Itu ente anjing-anjing semua. Kiai Imad nggak pernah gitu. Rokim yang begitu. Kiai Imad apakah pernah ngamuk-ngamuk gitu sampai hampir ketelan mic? Nggak pernah. Kemudian menciptakan kisah-kisah yang sifatnya adalah dongeng. Kemudian direkatkan dengan kisah dalam agama berkaitan dengan akidah. Nggak pernah beliau. Kamu ngurusin hidup orang? Nggak pernah saya ngurusin hidup orang. Saya nggak pernah grebek rumah orang. Saya nggak pernah kepung rumah orang. Saya nggak pernah dobrak pintu rumah orang. Saya nggak pernah minta sumbangan ke rumah-rumah. Saya nggak pernah caci maki orang. Nggak pernah saya. Coba. Pernah nggak saya caci maki orang? Coba. Buktikan. Oh ada bang, lu caci maki Habib Bahar. Habib kan bukan orang. Kalau orang nggak bisa terbang. Kalau orang mau terbang harus pakai pesawat. Kalau Habib nggak, tembus ke atap rumah sampai genteng rumahnya hancur. Kalau nggak dilarang sama bapaknya, tembus ke langit ketujuh, saudara. Nah itu bukan orang. Kalau di kampung saya, yang suruh terbang anak-anak satu-satu, nak terbang kamu dulu. Itu kampret. Kampret itu. Kampret. Walaupun saya nggak ngerti bahasa kampret, tetapi bahasa tubuhnya kini terfahami. Kampret junior, terbang ente. Itu bukan wali di kampung saya, itu kampret. Kampret tidak bisa dijadikan wali, saudara. Begitu. Paham. Gak usah ditahan, ketawa aja. Walaupun Kibin boleh ketawa di sini, bebas. Kampung kalian ada kampret. Terus kalian bilang wali gitu. Kalau gua enggak. Kampret ya kampret. Masya Allah. Kita padahal enggak lagi mau bahas Habib. Kita lagi bahas Kiai Imad. Masya Allah, Kiai Imad ya. Ta'ijid Dajjal. Perang kita yuk. Yuk, perangi. Kau yang perangi Dajjal. Masa ngajak perang sama Dajjal? Diperangi. Di dalam agama Islam itu, Dajjal itu diperangi. Bukan ngajak perang. TIJ nunggu kapan diperangi gitu. Gitu ya, gitu Bin. Imad junjungan lu, bukan. Junjungan gua bukan Imad. Junjungan gua bukan Imam Faqihil Muqaddam. Junjungan gua bukan Habib. Junjungan gua bukan Abi Bakar bin Salim. Junjungan gua bukan Abi Bakar Al-Adni, bukan. Junjungan saya dan juga masyarakat muslim pada umumnya adalah baginda Nabi SAW. Itulah junjungan kita. Masa ikut Habib tiap hari junjungan aja nggak tahu kau. Junjungan kita ya Rasulullah SAW. Kiai Imad sebagai ulama muda, sebagai orang yang memiliki ilmu, sebagai orang yang allamah,
Kita ikuti, saudara. Begitu. Bukan junjungan. Kita mengikuti junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Mana alamat kau biar kita pergi? Sudah aku bilang aku tinggal di Aceh. Tepatnya di Kabupaten Biren, Kecamatan Pesangan, Kota Matang Lumpang 2. Sampai sini ketemulah sama Kibin di sini, tanya, kan 7 juta umat, buat ngepung TJ sebentar aja nya. Aduh, hari gini orang live masih ditanya alamat. Nampak kali gaptek. Kalau orang lagi live Kibin jangan tanya alamat. Di bawah itu tertera poin, koordinat. Jelas saya lagi duduk di mana saat sedang live. Nah, contoh si Bahar ngaku di Papua, pernah ke Papua. Saya lihat, kok nggak ada. Ini ceritanya kok di Bandung, di Bogor, ngakunya di Papua. Hanya karena ada anak-anak Papua datang ke tempat dia. Gitu, Kibin ya. Gitu, mau merangi TJ. Baru rencana aja udah rungkat. Insya Allah. Kamu kok cerewet? Anggap aja aku ibumu, mungkin ibumu nggak berani marahi kau, nggak berani nasehatin kau. Anggap aja TJ ini ibumu gitu. Ya, nah, mungkin di rumah kau nggak pernah repetin sama mak kau, takut dia. Jangan marah ente. Nah, saya cuman berusaha untuk menghidupkan akal sehat mereka. Selama ini akal sehat mereka kan bermasalah gitu, saudara. Kamu pecah belah bangsa, bukan saya pecah belah bangsa, saudara. Nah, yang pecah belah bangsa itu adalah penjajah Belanda. Nama operasinya The Fede et Impera. Justru saya ingin menyatukan bangsa di Nusantara ini di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika supaya tidak terpecah belah oleh keturunan antek-antek penjajah, saudara. Nah, begitu. Jadi jangan dibalikkan. Mentang-mentang bos kalian baca kitab dari kiri ke kanan, apa yang terjadi di dunia nyata ini pun kalian mau balikkan. Ya kan? Iya, saudara. Imat adu domba. Oh, kalian dombanya. Enggak apa-apa, bagus. Adu lagi ke Imat. Ini ada domba, ini banyak domba-domba tersesat. Yang penting jangan mengadu domba anak bangsa, manusia. Gitu, kalau ngadu domba nggak apa-apa, walaupun itu nggak baik juga kan. Tapi masih banyak tradisi adu domba, adu sapi gitu, masih banyak di Nusantara ini gitu. Di Aceh pun masih ada adu sapi gitu, domba nggak ada di sini, itu di Garut. Kamu kalau mau ikut kegiatan domba yang diadu boleh daftar sebagai domba. Punya tanduk nggak? Punya tanduk nggak? Semoga panjang umur, banyak rezeki buat TIJ. Begini Bang, doakan saja supaya umur saya itu berkah dan rezeki saya berkah gitu. Walaupun sedikit nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Mana tahu nanti setelah TIJ jadi banyak rezeki, nggak sempat live, nggak ada waktu lagi untuk membahas yang seperti ini gitu. Jadi umur berkah aja, rezeki berkah aja. Yang penting semua sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya begitu, saudara. Itu kitab TJ, jangan kau protes. Emang kitab itu apa? Kitab itu cuma buku kok. Yang tidak boleh dirubah, dikurang dan ditambah adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu perkataan manusia kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, nggak perlu diikuti. Paham? Begitu, Kiai Iman itu adu data. Karena data nggak punya, makanya kambing-kambingnya dilepas sama Habib. Seolah-olah kambing itu sedang diadu sama Kiai Iman. Bukan, Kiai Iman lagi ngadu data, bukan ngadu kambing, bukan ngadu domba. Kalau kalian merasa diri kalian domba ya silahkan. Berarti kalian diadu sama Kiai Iman. Nggak akan diadu pun sama Kiai Iman. Nggak ada waktu. Yaman lagi perang, nggak apa-apa, nanti Habib pulang ke sana untuk mendamaikan. Kan si Rizik yang mendamaikan perang antara GAM dengan pemerintah. Rizik yang turun tangan nanti. Kaki enggak, tangan aja. Gini. Gitu. Sesekali Bib,
Kalau minta sumbangan pakai bendera Yaman gitu, nggak apa-apa. Namanya juga saudara Muslim kita. Mereka bersorban, walaupun mereka sholat kadang ada batunya di sajadahnya gitu. Ada batu pipih taruh di sajadah gitu. Gitu. Sumbangan untuk masyarakat Yaman yang sedang perang gini gitu. Kan kasihan, mereka Muslim juga loh. Gitu. Aduh, framing nggak laku, Kibin. Framing nggak laku. Nggak laku. Saya mengatakan, kalau mau mendoakan saya, doakan saja berkah umur saya. Doakan saja berkah rizki saya. Nggak usah kalian doakan semoga TJ bisa beli Pajero, semoga TJ banyak duitnya. Nggak perlu. Yang penting berkah. Gitu. Mungkin ntar lagi Mas Bahar akan turun ke Yaman untuk ikut perang, saudara. Kan orang perang. Leluhurnya juga orang perang. Leluhurnya aja dulu waktu perang kabur. Bagaimana mungkin cucunya yang udah hidup nyaman di sini mau pulang untuk berperang, saudara? Nah, seperti ini bagus doa. Semoga TJ istrinya 2. Nah, itu nggak bagus. Karena sudah ada 3. Semoga TJ istrinya 4. Gitu doanya. Nah, gitu ya. Kalau istrinya 2, yang satu lagi dibawa kemana? Itu nggak boleh. Ayo, Kibin komen lah yang cerdas. Yang menunjukkan kalian santrinya habaib gitu. Ayo, komen. Karena fitnah Habibana Bahar junjungan kami. Amin, saudara. Insya Allah petir itu tidak akan menyambar saya. Kalian lihat aja nanti siapa yang akan disambar petir. Sama petir TJ berteman, saling kenal. Karena kita sesama makhluk itu harus saling kenal dulu. Segala lat batat kaya bate, semua harus saling kenal. Petir kita harus kenal, gempa kita harus kenal, tsunami kita harus kenal gitu. Karena mereka adalah makhluk. Mereka adalah tentara-tentara Allah. Harus kenal kita. Kecuali Bahar, nggak perlu. Itu pun tentara ngaku-ngaku. Tentara Allah, bintang 9, jenderal gitu kan. Ngaku-ngaku. Faham, saudara? Faham. Masa tentara senjatanya siwak? Terima kasih. Terima kasih, Bang. Gitu. TJ sekarang berkumis. Aduh. Semoga TJ menikah dengan Kak Alun. Amin. Bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan doa kalian diijabahkan ya. Ini apa lagi nih, Kibin? Barisan imat nggak dapat apa? Kita dapat syafaat akhirat, catat itu. Senanglah kalian gitu dapat syafaat dari Faqih Muqaddam gitu. Dari Al-Imam Ali As-Sakran, dari Al-Imam Abi Bakar bin Salim, dari Al-Imam Abi Bakar Al-Adni, saudara. Kami nggak usah. Kalau saya nggak usah. Saya nggak ingin ketemu dengan mereka. Saya mengimpikan, mengidamkan, ya, di akhirat nanti bisa bertemu dengan Rasulullah, bukan dengan mereka. Nggak penting. Nggak penting. Kita siang dan malam berdoa, bersolawat, ya, berdoa dan juga bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, supaya nanti di yaumil qiyamah kita bertemu dengan Rasulullah, kita bisa bertemu dan memandang wajah Allah, saudara. Bukan Faqih Muqaddam, siapa itu? Nggak kenal gue. Kalau di akhirat, kalau di dunia kenal gue, bestie gue itu. Bestie gue. Gitu. Karena kita ke akhirat nanti nggak ikut panitia yang bernama habaib gitu. Biarlah mereka yang akan mengkoordinir para kibin gitu nanti untuk sama-sama masuk dalam neraka. Setelah masuk dalam neraka baru dipadamkan dengan kelingkingnya, saudara. Sedangkan kita nggak perlu memadamkan neraka, nggak perlu. Kalau misalnya kita dimasuk, dan nggak mungkin salah, Allah menjebloskan kita ke neraka, nggak mungkin.
Misalnya, kalau kita sudah diperbolehkan masuk ke surga, nggak mungkin salah, nggak mungkin sampai nyasar ke neraka kita. Nah, gitu.